Dalam pendidikan Indonesia, Sobat Dele Edukasi, kali ini kita akan mempelajari materi pembelajaran di jurusan Teknik Desain Komunikasi Visual. Materi yang akan kita pelajari adalah Technopreneurship. Nah, apa itu Technopreneurship di materi desain komunikasi visual? Yuk kita pelajari bareng-bareng. Sebelum membahas mengenai Technopreneurship desain komunikasi visual, kalian harus mengetahui terlebih dahulu apa itu yang dimaksud dengan technopreneur. Menurut Chua Eong Hwa, Triyono 2016, technopreneur is an extension of the entrepreneur and make use of technologies to make a new invention and innovation and thereby exploit his achievement in the market to make money. Technopreneurship adalah pengembangan diri seorang pengusaha yang memanfaatkan teknologi untuk membuat penemuan baru atau inovasi sehingga mampu menghasilkan nilai ekonomis. Sedangkan menurut Josma Walker 2012, technopreneurship is described as interaction between science and industry with the intended output of new economic activity. Technopreneurship digambarkan sebagai pemanfaatan ilmu pengetahuan teknologi dan industri dengan menghasilkan nilai ekonomis. Lanjut. Technopreneur berasal dari kata tekno yang memiliki arti teknologi dan entrepreneur yang artinya kewirausahaan. Maka dapat dikatakan technopreneur adalah sebagai suatu usaha yang memanfaatkan kemajuan dalam pengembangan suatu usaha yang dimana bergerak di bidang teknologi, sedangkan entrepreneur merupakan kemampuan seorang untuk memberikan suatu nilai tambah ekonomis berupa barang atau jasa yang dijual. Seperti yang ada di gambar, Yohanes Auri, seorang wirausahawan sukses di bidang desain grafis. Kemajuan teknologi dan keterampilan dalam berwirausaha merupakan proses terjadinya technopreneur. Dengan adanya kemajuan teknologi dan keterampilan dalam berwirausaha, maka akan terjadi proses technopreneur. Seorang yang berani bertanggung jawab menanggung segala resiko baik untung maupun rugi disebut dengan entrepreneur. Kata lain dari entrepreneur yaitu bisa juga disebut dengan wirausaha. Wirausaha adalah seorang yang menjalankan suatu usaha atau perusahaan dengan segala resikonya, yaitu seperti mendapatkan untung atau rugi dari produk atau jasa yang dijual. Seiring perkembangan zaman, pengertian kewirausahaan mengalami perkembangan arti menjadi suatu kemampuan seorang untuk melihat peluang dan mewujudkannya menjadi sebuah usaha. Di bawah ini beberapa pengertian wirausaha menurut para ahli. Richard Cantillon 1775. Menurut pendapat Richard Cantillon, kewirausahaan adalah seorang yang bekerja sendiri, self-employment. Seorang wirausahawan membeli barang saat ini pada harga tertentu dan menjualnya pada masa yang akan datang dengan harga yang tidak menentu. Jadi definisi ini lebih menekankan pada bagaimana seorang menghadapi risiko atau ketidakpastian. Yang kedua, Jean Baptista Say, 1816. Menurut Jean Baptista Say, seorang wirausahawan adalah agen yang menyatukan berbagai alat-alat produksi dan menemukan nilai produksinya. Yang ketiga, Ahmad Sanusi. Kewirausahaan adalah suatu nilai yang diwujudkan dalam perilaku dasar, tujuan, trik, taktik, tenaga, penggerak, proses, dan hasil bisnis. Yang keempat, Raymond. Kewirausahaan adalah seorang yang inovatif, kreatif, dan mampu mewujudkan kreativitasnya untuk meningkatkan kesejahteraan diri, lingkungan, dan masyarakat. Dapat disimpulkan beberapa pengertian kewirausahaan menurut para ahli bahwa kewirausahaan sangat berkaitan adanya nilai sikap kreatif dan inovatif
guna meningkatkan kesejahteraan diri sendiri maupun masyarakat umum. Menurut Joseph Schumpeter 1934, wirausaha adalah seorang inovator yang mengimplementasikan perubahan-perubahan dalam pasar melalui kombinasi-kombinasi baru. Kombinasi baru tersebut bisa berupa memperkenalkan produk baru atau dengan kualitas baru, memperkenalkan metode produksi baru, membuat pasar yang baru, memperoleh sumber pasokan baru dari bahan atau komponen baru, menjalankan organisasi baru dalam suatu industri. Schumpeter mengaitkan wirausaha dengan konsep inovasi yang diterapkan dalam konteks bisnis serta mengkaitkannya dengan sumber daya. Tujuan wirausaha. Dalam berwirausaha tentunya kalian harus memiliki tujuan. Yang pertama dapat meningkatkan jumlah wirausaha yang memiliki kualitas. Yang kedua dapat mewujudkan kemampuan wirausahawan dalam menghabiskan produk atau jasa, melestarikan budaya sikap, perilaku, serta kemampuan dalam berwirausaha, menumbuhkan rasa kesadaran serta orientasi kewirausahaan kepada para peserta didik dan masyarakat. Elemen kewirausahaan. Ada beberapa elemen kewirausahaan diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, mengembangkan usaha. Yang kedua, bentuk sumber daya manusia. Yang ketiga, mendapatkan sumber pemasukan baik berupa finansial atau material. Yang keempat, memiliki sikap leadership atau kepemimpinan dalam. Yang kelima, dapat bertanggung jawab. Yang keenam, menghadapi risiko atau menghindari risiko. Karakteristik kewirausahaan. Karakteristik merupakan sifat atau tingkah laku seseorang. Karakteristik wirausahawan adalah sifat yang menjadi khas dari wirausahawan yang dimana membedakan dengan orang lain. Yang di situ ada sikap disiplin, yang kedua memiliki komitmen tinggi, yang ketiga jujur, yang keempat kreatif dan inovatif tentunya. Prospek profesi desainer komunikasi visual. Jadi di sini kita akan membahas profesi apa saja yang bisa kita terapkan ketika kita mempelajari desain komunikasi visual. Sebagai seorang wirausaha harus pandai dalam mencari peluang yang mendapatkan keuntungan. Suatu peluang dan perencanaan yang matang merupakan dua hal yang saling berkaitan satu sama lain. Saat kalian menemukan peluang, maka langkah selanjutnya yaitu membuat perencanaan. Perencanaannya merupakan hal yang sangat mendasar dalam membangun suatu usaha. Peluang usaha desain komunikasi visual. Tujuan penggunaan desain komunikasi visual adalah karya desain komunikasi visual dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekitar kalian. Misalnya, saat ini banyak konsumen yang membutuhkan jasa desain, jasa pembuatan konten video promosi, dan lain sebagainya. Berikut prospek atau peluang usaha dalam bidang desain komunikasi visual. Yang pertama, ilustrator. Ilustrator merupakan seorang yang bekerja pada bidang di mana menyediakan jasa pembuatan gambar ilustrasi yang diaplikasikan pada media koran, majalah, cover, buku, situs web, biro periklanan, dan pembuatan storyboard pada perfilman. Pekerjaan sebagai ilustrator dapat dikerjakan secara individu ataupun secara kelompok sesuai peranan dan tugas masing-masing. Ada beberapa bagian dalam tim ilustrator yang dibagi berdasarkan peranannya. Di antaranya yaitu perancang gambar, sketser, bagian tinta, inker, dan bagian perwarnaan, coloring. Seorang ilustrator dapat bekerja baik maupun manual atau menggunakan teknologi seperti komputer untuk menyempurnakan hasil karyanya. Keahlian menggunakan perangkat komputer yang harus dimiliki seorang ilustrator ialah dapat mengolah gambar-gambar grafis berupa gambar vektor dan bitmap. Selanjutnya adalah seorang komikus.
Kalau dalam Jepang itu biasa disebut mangaka ya, karena membuat karya manga. Seorang komikus tidak jauh berbeda dengan seorang ilustrator. Seorang komikus bekerja yang berkaitan dengan gambar. Seorang komikus dapat membuat sebuah cerita komik di mana ceritanya lebih kompleks. Di sini kita referensinya adalah Haruya Suryaminata ya, seorang komikus yang berasal dari Indonesia yang dengan karyanya Gundala ya. Yang selanjutnya desain grafis atau desainer grafis adalah seorang pekerjaannya adalah membuat atau merancang desain, baik desain logo, desain kemasan atau packaging. Jasa desain ini dapat dimulai dari usaha kecil terlebih dahulu seperti membuat jasa layanan, desain undangan pernikahan, kartu nama, spanduk, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah desainer web, seorang yang desain web tentunya ya. Di sini lebih ke desainnya ya, bukan codingnya ya. Desainer web adalah seorang yang bekerja membuat desain web. Isi dari web tersebut berupa konten-konten informatif yang akan ditampilkan. Seorang desainer web harus bisa membuat konten promosi semenarik mungkin, sehingga konsumen dapat tertarik untuk mengakses suatu halaman web tersebut. Selanjutnya adalah animator. Animator adalah seorang yang menciptakan berbagai macam gambar yang dapat bergerak pada saat ditayangkan dengan cepat yang disebut dengan frame. Animator bekerja dalam berbagai bidang seperti film, televisi, video game, dan internet. Contoh karya seorang animator adalah film kartun animasi yang sering kita lihat seperti Doraemon, Upin Ipin, Mickey Mouse, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah fotografer, yang merupakan seorang yang pekerjaannya merekam suatu objek gambar pada momen tertentu. Selanjutnya adalah videografer, seorang yang pekerjaannya merekam suatu video momen atau merekam suatu objek gambar video dalam membuat produksi suatu iklan atau film yang disebut videografer. Juga seorang videografer harus bisa mengambil atau merekam objek gambar secara bagus dan menarik. Yang kedelapan, editor video. Editor video adalah seorang yang bekerja pada bidang video di mana tugasnya ialah mengedit video tentunya, atau memanipulasi dan mengatur pengambilan atau sudut pandang perekaman gambar. Fungsi dari pengeditan video agar video rekaman dapat disajikan kepada khalayak secara baik dan menarik. Yang kesembilan adalah periklanan atau advertising. Periklanan merupakan subsektor industri yang dimana saat ini sedang digalakkan oleh pemerintah karena peluang usaha di bidang periklanan ini masih sangat luas. Hampir setiap hari para pengusaha membutuhkan media promosi dan iklan. Pekerjaan menjadi seorang advertising sangat membutuhkan ide yang kreatif dan inovatif, mulai dari pembuatan desain iklan, pembuatan poster, iklan televisi, dan media luar ruangan seperti baliho atau videotron. Yang tiga, mengenal potensi desainer sejak dini. Untuk menjadi seorang desainer pada bidang desain komunikasi visual, ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan dan kalian terapkan sebagai seorang desainer. Kalian harus memiliki kreativitas dan inovatif yang tinggi. Kreativitas merupakan kemampuan berpikir dalam menemukan ide-ide baru. Jim Merer dalam bukunya Entrepreneurship and the New Venture Formation mengungkapkan bahwa ide-ide kreativitas sering muncul ketika wirausahawan melihat sesuatu yang lama dan berpikir sesuatu yang baru dan berbeda. Selain itu juga memiliki sikap inovatif. Inovatif merupakan salah satu bentuk terobosan yang baru. Inovatif dalam berwirausaha merupakan proses untuk dapat mengubah peluang usaha menjadi suatu gagasan yang baru yang dapat menghasilkan uang. Kegiatan seperti desain grafis merupakan peluang pekerjaan aspek yang dilakukan oleh wirausahawan yang bergerak di bidang desain komunikasi visual. Berikut aspek-aspek yang akan dijelaskan dalam merintis usaha desain grafis.
Yang pertama, buatlah usaha kalian sesederhana mungkin. Usaha berawal dari kesederhanaan, akan menjadi usaha dengan berbagai keunggulan. Usaha yang dibangun tanpa perencanaan dan rumit akan mengalami keruntuhan. Rancangan desain yang rumit dan sulit dipahami akan membuat konsumen tidak menyukai, maka buatlah desain yang komunikatif dan menarik. Yang selanjutnya, jangan takut memulai. Jangan ada rasa takut atau ragu untuk memulai suatu usaha desain. Usaha menjadi seorang desainer merupakan usaha yang dapat dikerjakan secara freelance, namun mampu mendapatkan keuntungan. Yang ketiga, minimalisir risiko. Salah satu dalam minimalisir risiko yaitu membatasi biaya pengembangan. Yang keempat, membuat jalinan kerjasama dengan usaha lain. Jika kalian mampu membuat kerjasama dengan usaha lain, maka kalian akan banyak memiliki rekanan kerja. Contohnya seperti bekerja sama dengan pengusaha salah satu produk makanan. Kalian bisa membuat desain seperti logo, merek makanan, kemasan, atau packaging makanan, atau media promosinya berupa konten, media sosial, melalui media cetak, brosur, leaflet, flyer, ataupun pamflet. Nah, itu tadi penjelasan kita entrepreneur di desain komunikasi visual. Sampai bertemu lagi di materi selanjutnya di Daily Edukasi yang nantinya kita akan membahas materi-materi yang ada di dunia pendidikan tentunya. Yang kita bahas adalah desain dari jurusan desain komunikasi visual terlebih dahulu. Semoga materi yang saya sampaikan ini bermanfaat. Jika suka silahkan tekan tombol like, jika tidak suka silahkan dislike. Jangan lupa kalau suka dengan video-video edukasi seperti ini untuk mempelajari materi-materi pendidikan yang baru ataupun untuk sebagai media pembelajaran, silahkan subscribe dan juga komentarnya berikan kritik dan saran supaya kita bisa menyajikan sumber ilmu pengetahuan yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Itu saja, saya Febrianto Pratama Putra. Sekian dan terima kasih. Salam pendidikan Indonesia.